Om Thomas, saya eh, mendoakan Om Thomas agar Om Thomas dalam perjuangan sehat selalu dan berhasil ya Om ya dalam memperjuangkan yang sudah menjadi hak ya. Betul. Dan Om coba Om ceritakan perjuangan Om hingga Om bisa sampai di pengaduan Mas Wapres ini dan juga harapannya Om sebagai penutup Om, silakan. Ya, saya memang sampai tengah malam, kemudian keletihan di Jakartanya, kemudian karena berproses begitu banyak manusia yang ngadu, akhirnya saya jatuh pingsan gitu. Tahu-taunya saya itu dibawa ke ruangan kesehatan Wapres, ditandu, dibawa oleh dari Pas Pampres gitu. Dan harapan saya tentunya waktu saya sudah sampaikan semua apa yang dialami oleh saya, sahabat saya yang lain, Pak Yoko gitu, bahwa uang itu akan pasti kembali, gitu, dipastikan akan kembali. Karena bagaimanapun sudah ke mana-mana kami laporkan dan itu tinggal Wapres koordinasi aja. Gitu. Ya, dan Om sangat yakin ya dengan ini, tidak main-main ya? Tidak main-main. Tidak ada iseng-iseng ya Om ya? Tidak ada iseng-iseng. Baik. Apalagi Om, harapan Om? Harapannya ya pemerintahan ini. Selamat pagi, apa kabar Om Thomas? Baik. Kalau nama lengkapnya siapa ya? Thomas Sitepu. Oh, Mas Thomas. Bagaimana itu latar belakang Om ini dulunya apa itu? Saya dulunya aktivis, aktif di tahun 1966. Jadi saya termasuk aktivis angkatan 66 begitu. Oh, jadi aktivis angkatan 66 itu kalau boleh tahu aktivis apa ya Om ya? Pertama, situasi waktu itu kan rakyat sedang keadaan sangat terpuruk begitu. Kedua, memang ada situasi politik yang memang mencekam terjadinya G13 PKI. Kemudian selanjutnya adanya pemerintahan yang tidak memperhatikan nasib rakyat. Makanya pada waktu itu Angkatan 66 itu menggemakan tuntutan Tritura. Apa itu Tritura itu? Tritura itu adalah satu, bubarkan PKI, yaitu partai politik gitu. Dua, reshuffle kabinet yang tidak berfungsi kepada rakyat, mereka hanya fungsi kepentingan partai saja. Ketiga, turunkan harga, artinya stabilkan harga-harga gitu. Oh, Tritura 3 tuntutan rakyat ya, kalau pernah saya dengar Ya, seperti itu ya. Tritura, tiga tuntutan Tiga tuntutan rakyat. ya. Iya. Baik, berarti usia Om sekarang berapa ya Om? Saya sekarang 77 dan memang bukan lagi usia muda gitu. Dulu pekerjaannya apa Om dulu? Selain jadi aktivis, setelah jadi aktivis atau waktu jadi aktivis itu jadi apa Om itu? Saya kebetulan tahun 71 itu bersama-sama banyak teman dipanggil menjadi calon anggota DPR maupun jadi anggota DPRD gitu. Saya termasuk yang ditempatkan di DPRD Jawa Barat termuda waktu itu, Pak. Oh iya. Iya. Jadi Tahun 1971. ya, dulu mungkin jadi anggota DPR tidak pemilihan, tidak, tapi ditunjuk aja seperti itu ya Om ya. Bukan, langsung kita dipilih waktu dipilih, pemilu 1971. Iya. Baik Om, mungkin singkatnya saja, ini kenapa Om ini saat ini masih aktif bergerak, apa-apa yang membuat Om tergerak untuk aktif di membela masyarakat itu, apa yang sedang Om kerjakan saat ini? Sebetulnya kalau
saya lihat kondisi sekarang ini hampir mirip keadaannya seperti kondisi pada tahun 66 itu, 66 67. Kenapa saya katakan demikian? Karena salah satu contoh sekarang ini rakyat dalam keadaan tidak begitu sejahtera gitu. Dan setelah kondisi Covid waktu itu, saya sendiri melihat banyaknya masyarakat dan termasuk keluarga saya dan termasuk sahabat saya Pak Yuko begitu, sedang dalam keadaan memperjuangkan keadilan di mana uangnya mandek di PT DNA. Apa itu PT DNA itu? PT DNA itu adalah kripto yang memang diinvestasikan di PT DNA, kemudian ya ada keuntungan juga dapat dari situ, tapi setelah besar yang ikut begitu, yang ikut menginvestasikan dananya diblokir begitu. Diblokir oleh siapa? Diblokir setelah pemerintah, dalam hal ini Departemen Perdagangan, merekomendasikan agar dana itu diblokir. Itu di pemerintah yang sekarang atau yang sebelumnya? Waktu Covid itu ya? Tahun berapa itu? Iya, tahun 2021 ya, yang saya tahunya itu. Oh, diblokirnya tahun 2021 ya. Iya. Sedangkan Om itu ikut atau bagaimana? Saya seperti kawan-kawan saya seperti Pak Yuko dan lain-lain itu, memang keluarga saya semuanya ikut gitu. Dengan harapan, ada harapan gitu ya? Iya, karena ketergantungan harapan. Waktu itu kan hampir semuanya dalam keadaan tidak mampu Pak beraktivitas. Oleh karena itu ada yang memang penawaran yang dipublikasikan secara luas melalui TV dan sebagainya, maka kita ikut dalam investasi itu. Jadi PT DNA Pro itu PT ya Om ya? PT. Ada izinnya Om ya? Ada izinnya. Dari Departemen Perdagangan mungkin? Dari Departemen Perdagangan, dalam hal ini Bapepti. Bapepti juga ya. Dan sudah berjalan ya Om ya, waktu itu Om berjalan ya? Sudah berjalan. Dan PT-nya apa, berbentuk PT, ada perizinannya ya? Ada perizinannya. Ya. Terus kenapa bisa diblok ya sama pemerintah yang Om tahu? Nah itu dia, disitulah misterinya. Jadi saya lihat waktu itu ada apa ini gitu. Baru tiba-tiba ada informasi bahwa Departemen Perdagangan ini mengatakan belum lengkap izin gitu. Kok waktu dikumpulkan itu oleh masyarakat tidak ada masalah itu. Kalau awal-awalnya dia katakan tidak ada izin, itu tidak ada masalah. Ini setelah uangnya besar baru diblokir setelah memanggil berunding mereka bersama PT DNA ini, berunding loh gitu. Iya. Apakah itu adalah keanehan ya Om ya berarti ya? Insting saya mengatakan itu aneh. Ya. Coba Om jelaskan keanehan yang spesifiknya seperti apa? Kenapa kok bisa aneh gitu? Om mencurigai atau seperti apa? Waktu itu saya aneh, tentu merasa curiga ya. Kenapa waktu awalnya masyarakat berduyun-duyun dibiarkan? Setelah banyak dia terkumpul, udah sampai barangkali ratusan miliar atau mungkin triliunan, baru diblokir. Menurut perkiraan sementara saya pada waktu 22 miliar itu sudah terblokir. Wah itu kan uang bukan tidak kecil. 20 miliar 22. ya? 22 miliar atau triliun? Triliun. 20 triliun, maaf.
Itu uang itu tidak bisa dibagikan lagi ke ke masyarakat, Diblokir. 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 Lalu Bareskrim menangkap pihak PT DNA gitu. Bukan menangkap maksudnya, tapi sudah dipanggil mau ditangkap, lari kan gitu. Ada satu yang kembali gitu. Kembali baik-baik, kemudian menyerahkan diri kepada Bareskrim, yaitu yang namanya Daniel AB, yang kabur sampai sekarang ini. DPO adalah Daniel G gitu. Uangnya ada di mana setahu Om itu? Uang yang triliunan itu. Dasarnya kan masyarakat semuanya termasuk keluarga saya mentransfernya ke PT DNA melalui Bank BCA kan gitu. Oh. Berarti uangnya ada di BCA ya? Iya. Sempat ada di BCA. Sempat penarikan juga kalau ada dari BCA juga. Apa Om meyakini atau mencurigai bahwa uang itu ada di BCA? Yakin banget. Karena waktu kemudiannya juga itu dibicarakan di peradilan gitu. Dibicarakan di peradilan? Iya. Apa yang dibicarakan Om? Uang itu? Tentang uang itu? Waktu penangkapan pemeriksaan pihak PT DNA-nya memang diundang oleh peradilan atau dibawa oleh kejaksaan ikut hadir dalam persidangan ini. Tapi aneh lagi, tidak ada yang ditanya oleh hakim kepada yang bersangkutan. Jadi tidak dibicarakan tentang uang itu atau Dari bagaimana? BCA-nya dibicarakan tapi tidak ditanya apa-apanya gitu. Yang selalu ditanya apakah ada penyitaan atau seperti apa dari pihak DNA, PT DNA? Oh iya, kemudian ada penyitaan keputusannya dalam keputusan peradilan Kota Bandung di Bandung. Oh, peradilannya di Bandung ya? Ini juga aneh juga. Ini tingkatnya nasional atau lokal ini? Nasional, Tapi di Bandung ya tapi di peradilannya. Bandung. Anehnya bagaimana? Anehnya karena kok di Bandung ya gitu. Kok bukan di Jakarta gitu. Oke. Jadi uang yang disita dari yang diadili seperti tadi pimpinan DNA Daniel AB yang kembali dari luar negeri itu jumlahnya besar mencukupi untuk dikembalikan kepada masyarakat atau bagaimana? Yang disita, Ya, kalau saya sih tidak mempermasalahkan itu, Pak. ya. Saya tidak perhatian dengan keputusan pengadilan itu karena masalahnya kan yang disita itu sama sekali tidak akan ada apa-apanya pengembalian uang yang sekian banyak itu. Nah, itu kan hartanya malahan yang disita lagi, Pak. Bukan harta siapa-siapa, tapi harta mereka yang diperiksa itu, Pak. Itu. Om berharap uang Om sendiri ya? Kita berharap itu bagaimana uang PT DNA itu yang tersimpan di DNA itu, bukan uang DNA PT DNA ya, yang tersimpan di PT DNA. Dan itu tidak dibicarakan lagi ya, seperti dilupakan gitu Iya, uang itu. iya. Dianggap mereka melakukan tindak pidana gitu. Oke, lalu Om berharap uang yang disimpan di DNA itu Om tahu ada di mana uang itu? Begini, uang yang saya katakan 22 triliun itu hanya negara yang tahu, Pak. Mereka yang menyita, kemudian mereka juga tahu aliran dana itu. Nah, itu yang sekarang kami dengan kawan-kawan, termasuk juga Pak Yuko sering saya konsultasi. Pertama, saya sudah melapor ke Wapres. Iya. Karena Wapres yang membuka pintu. Saya bersama Pak Yuko sudah gitu. Setelah melapor ke Wapres, kami juga sebelumnya melapor ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya, Pak, melapor ke Kejaksaan Agung. Jaksa Agung juga terkaget-kaget mendengar laporan kami
bahwa uang itu ada yang diblokir kemudian raib. Kaget juga Kejaksaan Agung. Nah, dan baru kemarin setelah dari Wapres kita kembali lagi dengan kawan-kawan kami melaporkan ke PPATK gitu. Supaya jelas nanti aliran dana, jelas bagi Wapres, Pak. Jelas bagi Wapres, jelas bagi Presiden bahwa aliran dana itu dibuka gitu. Sebab tanpa ini dibuka tidak akan pernah selesai. Jadi dari Kejaksaan Agung itu menunjukkan rasa kaget. Apa kaget ini kaget bahwa itu adalah sebuah kejahatan atau bagaimana? Kaget sebuah informasi Oh, kaget sebuah informasi yang menyatakan seperti apa? yang saya nyatakan bahwa uang itu raib yang diblokir itu. Kan katanya kan sudah diadili. Oh bukan Pak, saya bilang saya kesini bukan masalah peradilannya, hasilnya bukan. Jadi saya katakan bahwa kami mempertanyakan uang yang 22 triliun lebih kurang ini kemana alirannya gitu. Dia berjanji akan menyampaikan ini kepada Kejaksaan Agung. Sebetulnya tanpa saya perhitungkan ini kejadian, ini mempermudah Wapres untuk mendalami kasus yang saya laporkan pada tanggal 15 November 2024 yang baru-baru ini gitu. Oh, jadi Om harapannya dari Mas Wapres ya? Iya. Seperti apa optimisme Om dengan Mas Wapres ini? Begini, sesuai dengan pengalaman saya pada zaman dulu, tahun 71-an itu, saya ini kan sekretaris Komisi Penampung Aspirasi Rakyat. Jadi saya sakti dulu, Pak. Kesaktian saya apa? Setiap laporan rakyat yang datang ke DPRD Provinsi Jawa Barat, itu saya yang nanganin bersama kawan-kawan tentunya. Dan saya selalu konsultasi dengan Kodam 3 Siliwangi. Nah, gitu. Dan saya tindak langsung orang itu melalui satu, adanya di media, laporan rakyat itu. Kedua, saya panggil orang yang pelakunya. Saya diskusi sama mereka, saya tanya, bisa enggak Bapak selesaikan ini? Umumnya waktu itu masalah tanah. Ribuan hektar, Pak. Tapi yang saya bisa tanganin itu adalah proyek-proyek strategis, Perumnas, itu umumnya tak tuntas banget saya buat. Berarti waktu itu Om banyak menolong orang ya? Oh harus, itu kewajiban DPR itu Pak, anggota DPR. Tapi sekarang saktian itu nggak ada lagi ya? Jadi rakyat biasa? Iya, kalau sudah tidak ada lagi anggota. Dan saya pernah ke istana loh Pak. Sebagai anggota DPR dan sekretaris Komisi Penampung Aspirasi Rakyat, saya pernah ke DPR bawa poster lagi saya waktu. Untuk apa nih Pak ke DPR waktu itu? Untuk juga pengaduan satu masalah masyarakat itu yang mengatakan produksi kami sudah tidak lagi berjalan. Kedua, alasan yang saya tanggap sudah tidak lagi diserap oleh pemerintah produksi kami. Produksi genteng, Pak. Jadi genteng ini masuk asbestosis, bukan asbes, masuk pabrik asbes yang didirikan di Surabaya, sehingga semua proyek-proyek pemerintah itu menggunakan produk asbes. Baik, kembali ke kesaktian yang Om pernah rasakan waktu menjabat penampung aspirasi. Apa hubungannya dengan Mas Wapres? Iya. Sehingga ada rasa optimisme. Ya, jadi saya saja seperti yang saya ceritakan tadi itu demikian, apalagi Mas Wapres ini gitu sebagai eksekutif. Kalau dulu kan saya harus dengan eksekutif dulu tukar pikiran dalam penindakannya. Kalau sekarang kan eksekutif langsung menindak, tidak perlu mereka konsultasi ke DPR. Justru sekarang yang ribut tentang Mas Wapres ini adalah anggota DPR. Aneh juga bagi saya. Baik, tentu Mas Wapres ini menjalankan program-program dari Presiden ya, Om meyakini seperti itu ya? Itu pengumuman Presiden, pengumuman istana itu Pak, bahwa ini bukan proyek
Mas Gibran ini adalah proyek negara gitu, proyek pemerintah. Apa harapan Om ini membuat penjelasan ini? Mungkin penjelasan ini juga belum tentu terlalu lengkap ya Om ya. Apa harapannya yang akan terjadi atau harapan Om terhadap Mas Wapres ini? Aduan terhadap Mas Wapres ini? Pertama, saya tidak sepaham dengan banyak yang mengatakan bahwa Mas Wapres ini kepentingan Mas Wapres sendiri gitu. Keduanya saya juga tidak sependapat, mereka mengatakan seperti tidak ada logikanya bahwa menampung aspirasi rakyat itu akan bisa diselesaikan oleh jalur Mas Wapres ini. Jadi saya ini optimis banget. Optimisnya adalah bahwa masyarakat yang harus dibantu dan uangnya itu ada atau bagaimana Om? Ya, khusus dengan laporan kita tentang PT DNA ini, yakin sekali saya uangnya itu ada, Pak. Gitu. Ya, karena memang Om menyerahkan uang itu ya Om ya? Iya, kita kan transfer ke BCA. Ya. Dari BCA kan pasti mereka tahu kalau diambil lagi oleh siapa. Dan jumlahnya besar ya. Besar. Ya, itu apakah ada Om mencurigai ada di Indonesia atau disimpan atau di bank atau bagaimana saat ini? Karena apakah masih ada di bank atau disimpan di suatu tempat atau bagaimana menurut Om? Itulah misterinya ya Pak Yuko ya. Baik ya, saya Yuko. Hah? Ya, saya Yuko. Iya. Ya, baik Om, jadi ini kita tentu berharap sekali mendapatkan kejelasan, mendapatkan hal yang baik dari pemerintah yang sekarang untuk mengungkap keberadaan uang itu ya Om. Iya. Karena uang itu adalah hak masyarakat ya Om. Iya, karena semua instansi sudah menyerap Pak. Ya. Nah, lalu apa yang diserap oleh pemerintah ini dibuka oleh Presiden kebetulan pintunya untuk dilaporkan kembali apa yang pernah kita laporkan kepada instansi-instansi polisi kah, jaksa kah, pemerintah daerah kah, DPR kah, DPR, semua sudah kita lalui tapi tanpa hasil. Nah, sekarang ini bagian daripada Presiden dan Wakil Presiden. Dan saya juga sangat menangkap pidato-pidato dari Bapak Presiden. Dalam hal ini Presiden Prabowo, saya menangkap banget isyaratnya. Jadi Om menduga di masa lalu pada saat kejadian itu PT DNA diblokir oleh sebuah kekuasaan ya Om ya? Iya, yakin banget saya mereka kerjasama dengan Departemen Perdagangan, yakin banget. Dan yang menjadi korban adalah masyarakat. Yang korban masyarakat.